Sama kita ada berikut. Kerusakan demi kerusakan di Indonesia semakin banyak ya teman-teman. Yang dimana kalau kita melihat berbagai macam kejelenehan, keanehan, ritual-ritual klinik, mistik, bahkan takhayul dan hurafat diajarkan oleh mereka yang bergelar kiai, bergelar ustadz, bergelar gus, dan bahkan bergelar habib. Di Indonesia memang sudah lama sekali dicekoki dengan ajaran-ajaran sedemikian rupa oleh mereka oknum-oknum yang sejatinya bukan ingin mengharumkan Islam, bukan ingin mensyiarkan Islam, namun mereka mencari kepentingan untuk golongan atau diri mereka sendiri. Yang dimana ada beberapa video yang ingin saya bahas di video ini tentang beberapa hal keanehan-kelenehan yang sengaja dibungkus, disetting, atau diajarkan oleh mereka. Contohnya video ini. Mudah-mudahan pada pinter. Pinter. Siara dulu, siara. Nah, di video itu menunjukkan beberapa orang yang berziarah ke salah satu makam yang dimana katanya makam tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan beberapa syarat. Ya, syaratnya seperti yang kalian lihat itu. Mana mungkin mereka ini mengucapkan kalimat-kalimat biar pintar. Bukankah kalau ingin pintar yaitu belajar, bukan pergi ke kuburan, ngalap-ngalap berkah di kuburan, minta-minta di kuburan, dan mengharapkan hajatnya terkabul di kuburan. Inilah minimnya edukasi teman-teman, yang dimana seperti Al-Imam Bukhari, beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang kita kenal kitabnya sangat luar biasa. Yang beliau lakukan adalah belajar, menuntut ilmu, sampai merantau ke berbagai macam negeri, bertemu dengan berbagai macam ulama. Tujuannya untuk apa? Ya agar dia bisa pintar, bukan pergi ke kuburan. Bukan pergi ke kuburan fulan, ziarah ke kuburan fulan, lu minta-minta di situ. Jadi di Indonesia memang sudah banyak ajaran-ajaran yang aneh nyeleneh ini, namun dianggap suatu kebiasaan, suatu adat istiadat. Contohnya saya dulu ketika waktu masih remaja ingin menghadapi ujian nasional, malah diajak untuk ngalap-ngalap berkah kepada beberapa kiai. Dan fakta menariknya teman-teman, ketika saya menjumpai kiai-kiai tersebut, dan apa yang mereka nasihatkan kepada saya? Gak ada nasihat sama sekali. Mereka hanya meminta orang tua saya untuk beli untuk beli aqua botol yang 2 liter. Lalu salah satu dari kiai yang A ini, kita sebut kiai A sama kiai B. Si kiai A membacakan sesuatu kepada botol aqua itu. Merem dia sambil komat kamit mulutnya. Setelah itu botol tersebut disuruh simpan. Setelah ingin menghadapi ujian nasional, setiap pagi dituangkan 1 gelas minum. Maka pasti nanti akan mendapatkan hasil terbaik katanya. Terus kiai yang B, apa yang diajarkan? Gak ada yang diajarkan teman-teman. Dia hanya minta pensil 2B yang kita beli. Lalu dia bacakan begini. Ingat jangan sampai ketuker katanya. Jadi kalau pakai pulpen itu meskipun salah nanti pas dikoreksi pasti bener. Nah, di Indonesia memang sudah sangat banyak keyakinan-keyakinan seperti ini, bahkan diajarkan oleh oknum-oknum kiai yang punya pondok pesantren. Bahkan kalau kita menyimak, ada berbagai macam cerita kesaktian dari kiai-kiai yang ada di Indonesia. Kiai yang bisa belah diri jadi 3, kiai yang bisa sholat di Mekah Madinah, kiai yang bisa ini, kiai yang bisa terbang, kiai yang bisa menghilang, masuk kamar dia hilang. Ada kiai yang sama sekali tidak pernah keluar dari kamarnya. Ada kiai yang begini, ada kiai, pokoknya berbagai teman-teman. Maka dari itu memang sangat perlu hal-hal seperti ini untuk kita bahas sekarang, mengingat memang ajaran-ajaran klinik, mistik, takhayul, khurafat banyak sekali di kalangan kita ini dan masih banyak pengikutnya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika anak bangsa ingin memberikan edukasi kepada umat bahwa hal-hal seperti ini adalah sebagian dari takhayul, khurafat dan penyesatan akidah, malah diteriak-teriaki Wahabi. Dan yang teriak Wahabi pasti mereka yang sepemahaman dengan orang-orang sedemikian itu.
Seperti Samsudin kemarin. Kalian lihat sendiri Samsudin ketika dia dibantah penyesatannya, ketika dia dikuliti setiap konten-kontennya yang berbau kekonyolan itu, dia malah bikin konten dengan narasi Wahabi yang tukar istri itu. Akhirnya dia dipenjara. Jadi memang di Indonesia perlu sekali teman-teman untuk kita tidak stop memberikan edukasi mengenai ajaran seperti ini. Karena hari ini kemarin saya di-share salah satu video, ada rombongan peziarah katanya. Peziarah. Pokoknya di Indonesia ini safari makam keramat itu gak putus-putus. Tiap hari banyak. Karena memang banyak setiap hari orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lagi terhimpit ekonomi, lagi terhimpit hutang, lagi begini. Sedangkan mereka tidak paham tauhid. Akhirnya didoktrin bahwa kalau kalian ingin terkabul hajat, maka datanglah ke kuburan wali fulan. Bahkan tersebar doktrin bahwa kuburan Habib fulan, kuburan Kiai fulan, kuburan Habib ini, Habib itu, Habib ini bisa mengabulkan satu hajat. Mengabulkan 40 hajat. Sedih di mimpi Rasulullah SAW ketika dimimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina hajat. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan mengabulkan sampai 70 hajat. Bayangkan. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Satu hajat saja bisa terkabul. Bisa luar biasa, orang bisa menguasai dunia. Coba ada orang punya hajat, pengen menguasai dunia gitu. Bayangkan kalau itu terkabul. Ada orang punya hajat, ingin punya emas 1 ton. Bayangkan kalau ada orang punya hajat, ingin punya emas 1 ton. Kan bisa menguasai dunia itu. Bayangkan juga kalau ada orang punya hajat, ingin memiliki uranium. Jadi memang teman-teman, kalau kita berbicara masalah di Indonesia ini sangat-sangat beragam. Tinggal kita bagaimana mengedukasi umat dan melawan orang-orang pelaku doktrin seperti ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba sharing di bawah. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Ya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli fikih, yang ahli ilmu pengetahuan agama, Kusbaha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Ya, terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi, Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, Kiai Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi literatur ya, referensi ya, rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini.